Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 66. Para anggota Blizzard Group yang sudah mencapai permukaan tanah dibuat terkejut karena mereka disuguhi pertarungan skala besar yang mengguncang area sekitar. Mereka berkata, Nona Tatsumaki, dia benar-benar menggila. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi dengan mengikuti Nona Fubuki, itu artinya kita diincar oleh monster ini. Lalu salah satu anggotanya mengecek alat komunikasi sambil berkata, apa yang dilakukan markas? Apakah mereka tahu yang sedang terjadi di luar sini? Tapi setelah itu dia dikejutkan sesuatu. Dia berkata, ini kan? Kemudian Tatsumaki melesat cepat persis di atas mereka. Dan saat itu Tatsumaki terlihat sudah mencapai batasnya. Dia berkeringat dan nafasnya sudah berat. Dia berkata di dalam hatinya, sial, aku jadi terbawa suasana dan jadi salah menghitung batas outputku. Dan aku harusnya menguji orang ini dasar payah. Ternyata, hingga saat ini, selain lawan yang bisa menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati, bagi Tatsumaki pertarungan dengan Saitama itu menyenangkan. Tatsumaki awalnya menduga lawan seperti itu hanya mungkin dicapai oleh Blast, tapi menurutnya Saitama ini aneh. Dia dengan santainya tidak terluka. Lalu Tatsumaki berkata, akan kuakhiri ini secepatnya. Kemudian tanah di sekitar Saitama terangkat, membentuk dua buah ombak tanah besar yang akan menghantam Saitama dari kedua sisi. Saitama sendiri saat itu masih terlihat berlari santai. Lalu tidak lama dari itu, gulungan ombak tanah itu menghantam dan menimbun Saitama dari segala sisi, tapi hanya dengan sebuah pukulan yang biasa saja. Saitama berhasil menangkis gulungan ombak tanah itu. Tatsumaki tidak percaya apa yang baru saja dia lihat, dan bahkan setelah itu Tatsumaki hampir tumbang karena sudah mencapai batasnya. Tapi Tatsumaki masih mencoba untuk berdiri, sementara Saitama masih berdiri tanpa luka dan lelah. Dia pun berjalan menghampiri Tatsumaki, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Saitama berkata, kau sudah tidak kuat berdiri, jangan memaksakan. Simpan tenagamu untuk mengobrol nanti. Tapi dengan kekuatan tersisa, Tatsumaki menyerang Saitama sambil berkata, diam, aku tidak butuh perhatianmu. Sayangnya kekuatan Tatsumaki itu tidak cukup kuat untuk bahkan menerbangkan Saitama. Saitama hanya melayang beberapa sentimeter saja dari tanah. Saitama berkata, wah, aku melayang, keren sekali. Melihat itu Tatsumaki semakin kesal. Dia berkata di dalam hatinya, dia ini berat sekali, bagaimana bisa? Bahkan saat aku menggunakan kekuatan yang harusnya cukup untuk mendorongnya keluar angkasa. Setelah itu Tatsumaki merasakan sesuatu. Dia sudah benar-benar mencapai batasnya. Saitama berkata, hei, jangan marah. Aku ini bukan musuhmu kan? Tatsumaki berkata, diam, aku tidak tertarik untuk akrab denganmu. Tatsumaki saat itu masih berusaha keras untuk mengangkat Saitama dan menerbangkannya lebih tinggi lagi. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Saitama berkata, seperti yang sudah kukatakan, kau terlalu meremehkan hubungan antar manusia. Maksudku, kau saat ini sedang dihentikan oleh kekuatan kenalan Fubuki. Setelah itu Tatsumaki mulai kehilangan kesadarannya. Dia jatuh berlutut, kemudian mulai berhayal dan bermimpi tentang Blast ketika Blast menyelamatkannya saat kecil. Saat itu Blast berkata, saat waktunya tiba, jangan berharap seseorang akan menyelamatkanmu. Lindungilah keluargamu. Setelah diselamatkan Blast dan Blast pergi meninggalkannya, Tatsumaki berkata, aku harus ke tempat Fubuki. Setelah itu dia pun langsung terbang menuju tempat Fubuki. Tiba di sana, dia berkata, Fubuki, aku kakakmu. Ayo kita pergi bersama. Tapi saat itu muncul 4 anggota suku Yomi yang mengejarnya. Hanya saja, dengan kekuatannya, keempat anggota suku Yomi itu musnah seketika, yang membuat Fubuki kecil sangat ketakutan. Tatsumaki yang berlumuran darah mengulurkan tangannya pada Fubuki sambil berkata, sekarang, Fubuki, ayo, kakak akan melindungimu. Tapi tiba-tiba Fubuki mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, tidak, jangan mendekat. Tatsumaki pun terhempas, dan itu membuatnya sakit hati, karena dia ditolak dan ditakuti oleh adiknya sendiri. Saat itu adalah kebangkitan kekuatan Fubuki. Jadi Tatsumaki merasa bahwa dialah yang menyeret Fubuki dalam takdir yang kejam saat ini. Tatsumaki punya tanggung jawab untuk melindungi Fubuki tanpa mengandalkan siapapun. Saat itu Tatsumaki seperti tenggelam dalam kegelapan. Kemudian dia melihat seberkas cahaya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok Blast dengan cahaya yang menyilaukan
membelakanginya. Tatsumaki berkata, "Blaze, jadi kau di sini rupanya." Tanpa mengatakan apapun, Blaze melangkah pergi meninggalkan Tatsumaki. Tatsumaki mencoba berlari mengejarnya sambil berteriak, "Tunggu, jangan tinggalkan aku." Tapi saat itu Blaze sama sekali tidak menoleh ataupun berhenti. Satu-satunya orang dewasa yang membebaskan Tatsumaki adalah Blaze. Jadi dia memiliki harapan yang sangat besar sekali pada Blaze. Dia yakin Blaze akan mengakuinya setelah dia menjadi sekuat sekarang. Dia pun yakin Blaze akan mengajarinya cara menjalani hidup lebih baik lagi. Setelah berhasil mendekati Blaze yang meninggalkannya, Tatsumaki berkata, "Blaze, aku sudah berusaha sangat keras, tapi tidak ada yang berhasil. Aku tidak mau semua orang jadi takut padaku. Tapi jika tidak, keadaan akan jadi seperti dulu lagi. Blaze, apa yang harus aku lakukan?" Saat itu akhirnya dari balik cahaya yang menyilaukan, Blaze mulai menoleh ke arahnya. Lalu dia pun tersenyum padanya. Cahaya Blaze itu benar-benar menyilaukan, membuat Tatsumaki harus menutup dan menghalangi matanya. Setelah itu, cahaya yang menyilaukan tadi tiba-tiba pudar dan menjadi sosok Saitama yang memiliki cahaya menyilaukan juga di belakangnya. Tatsumaki pun akhirnya sadar dan dia mulai mencoba duduk. Saitama yang saat itu jongkok di sebelahnya berkata, "Yo, kau tidak apa-apa?" Tatsumaki tidak menjawabnya. Dia hanya memasang wajah sedihnya saja. Lalu Saitama berkata lagi, "Kau sudah selesai? Aku mencoba menahan amukanmu saat tidak ada orang, tapi sepertinya aku tidak berhasil. Aku tidak tahu latihan macam apa yang kau lakukan untuk kekuatan supranaturalmu itu, tapi kau pasti sudah berlatih sangat keras. Sungguh hebat sekali." Mendengar itu, Tatsumaki seperti tersentuh sesaat, tapi setelahnya dia berkata, "Tidak perlu diberitahu pun, itu sudah jelas." Mendengar itu, Saitama kembali kesal. Lalu dia berkata, "Kalau kau bisa bicara seperti itu, artinya kau baik-baik saja. Kalau begitu, aku katakan saja ini, lalu aku pamit. Esper atau apapun itu, kau bisa jalani hidupmu sesuka hatimu. Tapi jika kau mau mengamuk, jangan menghancurkan benda milik orang lain." Setelah itu, Saitama menyentuh kepala Tatsumaki sambil berkata, "Menurutku, kau akan jadi pahlawan yang hebat kalau kau mengikuti aturan itu." Saat itu, Tatsumaki benar-benar tersentuh oleh Saitama. Sementara Saitama sudah pergi meninggalkannya sambil berkata, "Baiklah, aku pergi dulu." Tapi Tatsumaki berdiri lalu berkata, "Hei, tunggu dulu." Setelah itu muncul Fubuki di hadapan Saitama dan Tatsumaki. Fubuki berkata, "Kakak, aku sudah meninggalkan para anggotaku. Seperti katamu, pandanganku terlalu naif. Aku pun akan bertarung sendirian sepertimu." Tatsumaki tersenyum lalu berkata, "Sikap yang bagus. Tapi, sepertinya teman-temanmu masih belum paham." Saat itu ternyata para anggota Blizzard Group sudah ada di belakang Fubuki. Mereka berteriak, "Nona Fubuki!" Fubuki pun menoleh, lalu dengan ekspresi terkejutnya berkata, "Kalian?" Tapi para anggota Blizzard Group itu tiba-tiba ketakutan karena Tatsumaki mengintimidasi mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Tubuh mereka pun gemetar hebat hanya karena tekanan dari Tatsumaki itu. Tapi salah satu anggota mencoba melawan rasa takut itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Katakan, apa gunanya kalau aku tidak bisa mengatakannya?" Lalu dia beserta anggota lainnya menundukkan kepalanya pada Tatsumaki sambil berteriak, "Mohon biarkan kami mengikuti Nona Fubuki. Kami berjanji untuk menjadi lebih kuat." Fubuki menahan emosinya saat itu dengan cara menutup matanya. Sementara Tatsumaki langsung mengarahkan tangannya kepada para anggota Blizzard Group itu sambil berkata, "Cukup." Tapi saat itu tiba-tiba Fubuki maju duluan. Dia mengarahkan tangannya pada anggotanya, lalu menghempaskan mereka supaya mundur. Fubuki berkata, "Kak, biarkan aku yang melakukannya." Setelah itu Fubuki berkata kepada para anggotanya, "Kalian semua, kalian datang dengan tekad untuk menghadapi Tatsumaki kan? Apa yang mau kalian lakukan kalau kalian saja tidak bisa menghadapi kekuatanku? Berdiri." Kemudian para anggotanya berdiri dan melangkah maju lagi. Lalu Fubuki kembali melepaskan kekuatannya pada mereka, dan saat itu mereka mencoba bertahan supaya tidak terhempas. Saitama yang melihat itu berkata, "Apa yang sebenarnya mereka lakukan?" Saat itu Tatsumaki menatap mereka dengan tatapan serius, dan Saitama menyadarinya. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Kenapa kau tidak biarkan saja mereka?" Tatsumaki berkata, "Itu bukan urusanmu." Saitama berkata lagi, "Aku bahkan tidak bisa mengalahkan monster dengan level bencana Wolf sebelum aku mulai latihan otot." Sontak Tatsumaki terkejut mendengar fakta itu. Lalu Saitama melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Bahkan walaupun mereka lemah saat ini, tidak ada yang tahu berapa sebenarnya batasan mereka." Tatsumaki terkejut mendengar ucapan Saitama itu. Tidak lama dari itu dia pun mulai luluh. Lalu dia menghentikan Fubuki dengan kekuatannya sambil berkata, "Cukup Fubuki, ayo, aku datang ke sini untuk mengurus Saikos, tapi aku terlalu banyak menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting." Setelah itu Tatsumaki menyentuh kepala botak Saitama sambil berkata kepada para anggota Blizzard Group, "Aku akan lepaskan kalian hari ini atas permintaan si botak ini. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu pada Fubuki, aku tidak akan memaafkan kalian. Ingatlah itu baik-baik." Para anggota Blizzard Group sempat ketakutan melihat tatapan mengancam dari Tatsumaki. Tapi saat itu mereka sudah membulatkan tekad, jadi mereka pun berteriak serentak, "Baik." Setelah itu Tatsumaki berbicara kepada Saitama. Dengan ekspresi malu dia berkata, "Kau juga, ujian ini masih belum berakhir. Kalau aku sedang mood, aku akan berikan ujian dadakan lagi." Saitama berkata, "Tidak mau." Tatsumaki berkata, "Kenapa?" Melihat interaksi Tatsumaki kepada Saitama yang seperti itu, Fubuki terkejut keheranan. Dia berkata, "Kakak, kau mau mendengar
mendengarkan kata-katanya. Dia bahkan peduli dengan pendapat orang lain. Para anggota Blizzard Group berkata, siapa sebenarnya si botak itu? Setelah itu Saitama pamit kepada Tatsumaki. Dia berkata, baiklah, jangan mengamuk lagi ya. Saat itu Tatsumaki menjawabnya dengan ledekan dan juluran lidah. Setelah itu salah satu anggota Fubuki yang sebelumnya mengecek alat komunikasi dan menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba menghampiri Fubuki lalu berkata, Nona Fubuki, sebenarnya ucapan pria itu tidak terdengar oleh kita. Tapi Fubuki sangat terkejut mendengarnya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 66. Don't money